Welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi hari ini aku bakal ngasih tahu ke kalian kalau aku mau ngapain coba tebak. minggu kemarin sebelumnya aku udah pernah Nah, jadi minggu ini aku bakal ngerjain soal UTS dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, jadi soal UTS ini merupakan soal UTS dari mata kuliah komputer bisnis yang diampu oleh Bapak W.R. Raditya. Sebelumnya, kenalin dulu, aku Devi Ramayani Semiring dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Universitas Negeri Medan tahun 2020. Nah, di soal UTS ini ada 4 soal yang bakal kita kerjakan. Jadi di sini kita bakal mengerjakan soal-soal dengan fungsi dan formula yang berbeda-beda. Jadi, mari kita cek langsung soal-soal apa saja sih yang bakal kita kerjakan. Nah, di sini udah ada soal nomor 1 dengan perintah menyelesaikan fungsi aritmatika dasar tentang logika matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, presentase, serta pangkat dan akar kuadrat. Dengan tambahan menentukan nilai total, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah item yang ada di rank. Nah, untuk soal kedua, di sini diperintahkan untuk menyelesaikan tabulasi upah dari karyawan PT Lukas. Lupakan masa lalumu, lupakan semua tentangnya, dan datanglah sejenak untuk melepas keluh kesahmu kepadaku. Bucin banget ya soalnya. Nah, di soal yang ketiga, kita di sini diperintahkan menyelesaikan tabulasi nilai mahasiswa dari Universitas Pejuang cinta dan kasih sayang. Sumpah, ini adalah soal-soal untuk manusia-manusia bucin yang ditinggal lagi sayang-sayangnya dan yang butuh kasih sayang ataupun yang sedang menikmati kasih sayang dan cinta dari pasangan. Tapi karena aku jomblo, aku nggak menikmati itu semua. Kalau kata lagunya si Opi kayak gini, aku baik-baik saja menikmati hidup yang aku punya. Hidupku amat sempurna. I'm single and very happy. Ya gitulah guys kehidupan. Nggak melulu tentang cinta ya. Ini hanya untuk happy-happyan aja. Sumpah dosen aku asik banget sih orangnya. Nah, di soal keempat, kita disuruh menyelesaikan tabulasi data dengan menggunakan V dan HLOOKUP perusahaan ekspedisi kapal laut dari perusahaan PT Pelabuhan Sementara sebelum ditinggal ketika sayang-sayang. Nah, kan benar aku bilang, jangan mau bucin di waktu yang tidak tepat. Karena apa? Karena bakal ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Nah, itu tadi merupakan soal-soal UTS yang diberikan dari dosen aku. Nah, itulah soal yang bakal kita kerjakan dan kita selesaikan bersama-sama. Jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube aku dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku. Thank you, let's check it out. Nah, langsung saja kita masuk kepada soal yang nomor 1. Di sini perintahnya kita disuruh menambahkan A tambah B. Tekan saja A, lalu tambah, lalu tekan B. Dan keluarlah hasilnya. Nah, soal yang kedua, perintah yang kedua di sini format A dikurangi dengan B. Nah, keluarlah hasilnya. Tarik ke bawah dan hasilnya
langsung keluar juga. Nah, untuk yang format A dikali B, rumusnya tetap sama saja, tekan A, kasih tanda kali, tekan B, dan keluarlah hasilnya. Untuk format A dibagi B sama dengan tekan A, tekan A lalu tekan B dan keluarlah hasilnya. Jangan lupa tanda baginya ya guys. Nah, untuk yang selanjutnya A dikali, tekan dulu A-nya, tanda kali, lalu tulis 10%-nya jangan lupa ya. Nah, keluarlah hasil kalinya. Jangan lupa tinggal tarik ke bawah. Nah, untuk yang B sama dengan B tekan B-nya dulu, tanda kali jangan lupa, kalau di Excel itu tanda kali itu digantikan dengan bintang. Lalu tulis 20%-nya. Nah, keluarlah hasilnya, tarik ke bawah. Nah, untuk selanjutnya kita menuliskan tekan sama dengan B, B2-nya diblok dulu, dikurangi, buka kurung, tekan B-nya lagi, dikalikan dengan 20%. Jangan lupa tutup kurung. Dah, sudah keluar hasilnya. Oke. Nah, itu tadi soal pertama sudah kita selesaikan. Dan kita akan memasuki, ini masih ada perintah yang di bawahnya, aku lupa. Di sini disuruh menghitung totalnya sama dengan sum, blok semua tabel hasil A ditambah B tadi. Nah, baru setelah keluar hasilnya tarik ke samping hingga memenuhi tabel. Nah, untuk mencari nilai rata-rata itu tetap menggunakan rumus average dan sama seperti tadi, blok semua tabel A tambah B tadi. Dah, keluarlah hasilnya. Jangan lupa ditarik ke samping. Nah, untuk nilai tertinggi itu kita selalu memakai rumus maksimal, lalu blok semua tabelnya. Kalau dia nanti kita disuruh mencari nilai tertinggi, berarti itu maksimal. Kalau untuk mencari nilai terendah, kita menggunakan rumus minimal. Nah, kan? Kalau ada maksimal, pasti ada minimalnya. Jadi di sini untuk yang di bawahnya kita disuruh mencari nilai terendah. Berarti menggunakan rumus minimal, min, di blok semua datanya, lalu keluar hasilnya. Jangan lupa ditarik ke samping untuk melengkapi hasil-hasilnya. Oke. Nah, untuk menghitung jumlah itemnya, kita tetap menggunakan rumus count. Jangan lupa buka kurung, blok semuanya. Oke, udah keluar hasilnya dan tarik ke samping. Nah, soal pertama sudah selesai kita kerjakan. Kita akan memasuki soal kedua. Nah, di soal kedua ini kita disuruh mencari upah kotor, upah lembur, total upah, pajak, total upah bersih. Nanti di bawahnya ada juga perintahnya yang harus kita kerjakan. Nah, sama seperti yang udah aku bilang tadi, kita sebenarnya harus, kita melihat perintahnya dulu. Disuruh menyelesaikan tabulasi upah dari karyawan PT, lupakan masa lalumu. Lalu,
Apa nama PT-nya itu? Lupakan semua tentangnya dan datanglah sejenak. Dah bla bla bla, itulah dia nama PT-nya tadi. Sumpah nama PT-nya keren banget ya. Nah, untuk mencari upah kotor sama dengan upah kerja per jam dikalikan dengan jam kerja. Nah, jangan lupa di bagian jam kerjanya itu diblok dulu. Nah, untuk hasilnya nanti tidak berantakan, langsung saja kita klik Fn dan F4 sebagai pengunci datanya. Nah, tarik ke bawah. Nah, jika misalnya tadi kita tidak mengunci datanya, datanya itu ada yang sepertinya nanti tuh minus gitu, nggak lengkap. Nah, lalu kita masuk ke upah lembur. Untuk mencari upah lembur sama dengan upah lembur per jam, kita blok dulu, dikalikan dengan jam lembur. Nah, jadi jangan lupa juga M3-nya tadi kita kunci dulu supaya hasilnya tidak berantakan. Nah, keluarlah hasilnya 700.000. Oke. Untuk total upahnya sama dengan upah kerja per jam ditambah dengan upah lembur yang barusan kita cari. Nah, itu dia. Udah keluar hasilnya. Tarik ke bawah dan hasilnya pun muncul juga. Oke. Untuk mencari pajak, kita di sini diperintahkan mencari pajak dengan rumus sama dengan total upah dikalikan pajak penghasilan. Aku bikin di situ langkah-langkahnya di atas itu menggunakan tuh kan fillet ya. Total upah bersih kita mencarinya dengan rumus total upah dikurangi dengan pajak. Jangan lupa ditarik ke bawah. Oke. Nah, lanjut. Untuk mencari total upah seluruh karyawan, kita akan menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung blok tabel upah bersih seluruhnya, jangan lupa tutup kurung. Nah, hasilnya pun muncul. Nah, untuk rata-rata seluruh upah karyawan sama dengan average, sama seperti yang aku bilang, dimanapun kita menggunakan Microsoft Excel, kalau untuk mengerjakan rata-rata, kita tetap pakai rumus average. Ya, average atau average. Bacanya ya gitulah pokoknya ya. Nah, untuk kita mencari upah tertinggi, kita tetap masih menggunakan rumus maksimal. Sama dengan max blok upah bersihnya seluruhnya, jangan lupa tutup kurung. Nah, untuk upah terendah karyawan, itu tetap pakai rumus min. Lalu blok semuanya, dan tutup kurung. Oke, dan hasilnya pun langsung tertampilkan. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan tugas yang kedua dan hasilnya pun sudah ada.
Oke, nah itu dia tugas kedua sudah kita selesaikan. Dan kita masuk ke soal ketiga. Di sini kita disuruh mencari grade dan status dari mahasiswanya. Jadi di sini kita akan menuliskan rumus sama dengan if lalu blok di nilainya D2 angka besar dari sama dengan 90 titik koma sama dengan A. Oke. Titik koma lagi. If klik D2 lagi, lalu besar dari 80, besar dari sama dengan 80 sama itu artinya B. Dan begitu seterusnya nanti sampai menuju grade E gitu ya. Tumben kan biasanya kalau aku ngonten jam segini ada ayam petok-petok-petok, tapi ayamnya udah nggak ada lagi yang bunyi karena mungkin dia mengerti situasiku yang ya biasanya kan aku buat konten dia selalu ikut masuk, tapi hari ini dia mungkin ngerasa dia mau libur jadi dia nggak ikut masuk dalam konten aku. Nah, begitu dia guys, rumus yang tertera tadi. Nah, kita blok lagi. Nah, jadi di sini agak terdapat kesusahan karena apa? Karena bagian nilainya tadi sudah tertutup saking panjangnya rumus yang kita gunakan. Jadi, kita blok tadi semuanya, semua yang rumus yang udah kita tulis tadi, lalu nanti kita paste ulang. Nah, di sini udah ditulis balik, jadi nanti kita tinggal melanjutkan ke bagian tadi udah A, B, sampai E nanti kita selesaikan. Ya, sebelumnya aku merekam layar ini pakai aplikasi Bandicam. Jadi Bandicam ini rasa aku suatu aplikasi perekam layar yang bisa terbilang worth it. Karena apa? Kalau aku pakai tutorial perekam layar dari komputernya sendiri yang pakai kontrol kemarin Windows Alt dan R, itu ada beberapa item yang memang dia menghilang dan tidak nampak gitu. Nah, kalau kita pakai Bandicam ini, dia seluruh layar yang kita rekam itu masuk gitu ke dalam rekamannya, dan penyimpanannya itu pun kecil gitu. Jadi saat kita istilahnya menggunakan Bandicam ini tidak terlalu memakan ruang yang terlalu besar gitu. Tapi kelemahan Bandicam ini kalau misalnya kita memakai aplikasinya tidak berbayar atau gratis, itu hanya bisa merekam di 10 menit pertama.
Nah, seperti itulah dia guys, seperti kisah mahasiswa kuliah yang pandai mencari-cari cara agar bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, ini sepertinya sudah siap sampai deh. Tinggal satu lagi yang E. Sama dengan E di bawah 60. Ya kecil dari 60. Titik 2. Oke, E. Nah, itu dia tadi. Jangan lupa tutup kurungnya 5 kali. Nah, muncul kan grade-nya? Jangan lupa langsung saja kita blok ke bawah. Ups. Oke. Dah, muncul hasilnya. Nah, status sama seperti tadi, tapi kita menggunakan rumus if juga. Kita blok nilainya. Yang lebih besar dari 70. Titik koma sama dengan valid. Itu dia kan di sini di keterangan tabel bantu, jika lebih besar daripada 70 sama dengan valid statusnya. Jika lebih kecil daripada 70 itu valid, dan jika dia lebih besar dari 70 itu complete. Nah, seperti itu rumusnya. Langsung saja kita enter. Nah, tadi di sini yang pertama 67. 67 itu kan lebih kecil daripada 70, jadi statusnya valid. Berarti sudah sesuai kan? Nah, tinggal tarik aja ke bawah. Langsung deh keluar hasilnya semua. Memang Microsoft Excel ini, jika kita paham, ini merupakan suatu Microsoft yang bisa memudahkan pekerjaan manusia tanpa harus membuat data secara manual. Nah, kita masuki soal yang keempat. Dari soal-soal yang kita kerjakan, menurut aku ini soal yang sedikit ribet dibanding soal-soal yang sebelumnya, tetapi tenang aja guys, karena tidak ada soal yang tidak bisa dikerjakan jika kita terus berusaha mengerjakannya. Gitu-gitulah pokoknya. Dramatis atau tidak dramatis, tapi inilah dia. Buktinya kita bisa. Nah, jadi di sini ada 4 tabel bantu yang diberikan untuk menyelesaikan formula dari tabel sebelumnya. Jadi tabel ini nanti bisa kita pakai sebagai pembantu untuk mencari data-data yang belum terpenuhi di tabel yang ini. Nah, jadi di sini kita disuruh mencari agen berangkat dari tujuan bongkar muat, biaya bongkar dan muat. Nah, untuk agen kita pakai rumus VLOOKUP. Karena tadi di tabel pembantu untuk golongan agen itu dia datanya vertikal. Makanya kita pakai VLOOKUP. Nah, jangan lupa VLOOKUP buka kurung value lalu left. Kenapa left? Karena datanya tadi ada di kiri. Nah, setelah itu kita blok yang kode kapal yang pertama B2. Nah, kalau di laptop aku atau di perangkat aku ini, aku menggunakan titik koma, dan ada di beberapa laptop kawan aku atau laptop-laptop lainnya itu dia menggunakan koma sebagai pengganti dari titik koma. Aku pernah coba, aku buat menggunakan koma, tetapi nggak bisa digunakan. Jadi aku ganti dengan titik koma. Setiap komputer itu berbeda-beda berbeda-beda
formula yang berbeda-beda aturannya sedikit. Seperti tadi koma dengan titik koma. Nah, itu dia tadi kita blok datanya yang blok tabel pembantu yang pertama, lalu titik koma, lalu tekan 2 false, enter. Nah, agen kita lihat ada di pelabuhan 1 bagian Titanic. Nah, itu tadi seperti yang aku bilang, ada data-data yang kalau misalnya ditarik memang hasilnya itu valid, karena tadi ada data yang nggak aku kunci gitu guys. Nah, makanya dia nggak bisa ditarik. Oh sorry, tadi tuh dia salah tempat. Seharusnya dia meletakkannya tuh di posisinya di pelabuhan 1. Nah, datanya tetap valid ya. Jadi L3N6 itu tadi tabel pembantu yang kita blok, tapi belum dikunci, makanya hasilnya tidak terbaca. Jadi sebelumnya kasih dia kunci FNF4 sebagai kuncinya. Nah, udah kita tarik, langsung deh keluar hasilnya. Masih berlanjut, kita akan mencari nilai agennya. Jadi di sini kita bakalan menggunakan rumus yang tadi juga, tetapi kita ganti menjadi 3. Gara-gara posisinya tadi ada di bagian yang tabel data bantu yang ketiga. Nah, kita tinggal tarik aja nih ke bawah. Nah, untuk yang mencari berangkat dari, kita lihat di tabel kedua berangkat dari. Nah, kita menggunakan lookup karena tabel bantu yang kedua tadi di bagian tabel berangkat itu tabelnya horizontal. Nah, lookup ini, nah kita tulis rumusnya lookup buka kurung right, karena tadi dia di kanan, makanya ditulis di situ right, dan B2 3 titik koma blok tabel bantunya tadi seperti itu. Nah, berangkat itu di tabel yang kedua. Jadi jangan lupa juga dikunci seperti yang aku bilang tadi, biar kalau nanti ditarik ke bawah, dia tidak zonk datanya.
Nah, untuk mencari tujuan, sama aja kita tinggal copy dari rumus yang sebelumnya. Jadi, kita tinggal pakai tapi mengganti dengan angka 3. Karena tujuan itu tadi kan kalau yang berangkat itu di tabel yang kedua. Jadi, tujuan itu di tabel yang ketiga. Jadi, tinggal kita ganti itu aja. Nah, untuk mencari bongkar, kita menggunakan VLOOKUP karena tabelnya itu berbentuk vertikal. Blok F2. F2 itu berarti yang data yang berangkat dari, kita blok. Lalu titik koma, kita blok juga tabel bantunya. Lalu kita lihat false. Jangan lupa di blok biar nggak valid gitu. Dikunci. Dah. Jadi kalau udah ada datanya, kita tinggal tarik ke bawah. Untuk yang mencari muat, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Blok tujuan G2. Pengerjaan tabelnya ini agak sedikit lama karena aku pun lupa ingat karena belakang-belakangan ini ya pakai Microsoft Access, maklum lah ya, manusiawi. Nah, kita blok ke bawah. Nah, muncullah dia bagian muat. Untuk yang biaya bongkar dan muat, kita menggunakan dua rumus yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP karena tabelnya itu ada yang vertikal dan ada juga yang horizontal. Di biaya bongkar itu tabelnya vertikal dan di biaya muat itu tabelnya horizontal. Kita menggunakan rumus VLOOKUP, kita tekan C2. C2 itu merupakan posisi dari pelabuhan pertama. Lalu
kita blok semua tabel bantu biaya bongkar dan muatnya. Blok semua. Kita masukkan dan kita tulis 2 false. Karena biaya bongkar itu ada di tabel yang kedua. Lalu kita jangan lupa mengunci itunya tadi biar enggak salah. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kita menggunakan 2 rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi kita bisa menambahkan angka tanda tambah, lalu kita enter. Rumusnya tetap sama aja, tapi 2-nya diganti menjadi 3. Karena bagian muatnya itu ada di kolom ketiga. Nah, di sini tadi udah dikunci. Nah, langsung keluar hasilnya, lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini sedikit lagi kita mencari untuk total biaya bongkar, total biaya bongkar dan muat, terbesar, terkecil, dan total biaya bongkar dan muat rata-rata. Zoom, lalu blok biaya bongkar dan muatnya, tutup kurung, enter. Keluarlah hasilnya. Dan baru yang kedua, total biaya bongkar dan muat terbesar sama seperti yang aku bilang tadi. Kalau misalnya mencari yang terbesar, kita menggunakan rumus maksimal. Kalau kita menggunakan yang maksimal. Kalau mencari yang biaya bongkar yang terkecil, kita tetap mencari yang menggunakan minimal. Nah, lalu yang terakhir, kita mencari total biaya bongkar dan muat rata-rata. Jangan lupa kita menggunakan average. Nah, begitulah udah keluar hasil, udah selesai kita mengerjakan soal UTS dari soal pertama hingga nomor 4. Itu tadi formula yang digunakan berbeda-beda, tetapi ada yang beberapa yang sama dari soal 1, tetapi mengerjakannya tetap berbeda-beda. Nah, udah selesai guys, 4 soal UTS komputer bisnis menggunakan formula Microsoft Excel. Sorry. Nggak bisa move on aku dari Microsoft Access. Karena Microsoft Access tuh mengerjakannya rasa aku ya lumayan sulit sih gitu. Nah, aku udah selesai mengerjakan tugas UTS komputer bisnis. Itu tadi merupakan cara mengerjakan soal-soal yang berbentuk Excel gitu kan, dengan menggunakan rumus yang berbeda-beda. Nah, tadi kita udah selesai mengerjakan dari soal 1, soal 2, soal 3, dan soal 4. Tugasnya sudah selesai keempat-empatnya. Sekian dulu video tutorial dari aku. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku. See you soon.